underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana tarif KRL Jabodetabek ini akan pakai skema subsidi. Jadi orang kaya bayar lebih mahal. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, jadi orang miskin bayarnya lebih murah. Iya. Memang keadilan itu sepertinya kelihatan tampak bagus kan. Pertanyaannya, Ya. sistemnya bagaimana? Nah, Ya, konon kemarin ada yang ngomong kalau itu sistemnya nanti pakai kartu. betul, Orang kaya kartunya beda sama orang miskin. betul. Nah, terus bisa nggak kalau orang miskin itu langsung dipinjam kartunya sama orang kaya? Jadi kalau masuk pakai kartu miskin, iya, Ya. nah, lolos. Ya, Ya kan susah ini. betul. Ya sebetulnya wacana seperti ini itu udah zaman kuno ya. Zaman kuno itu sudah seperti itu. Mestinya harusnya yang kaya mensubsidi yang miskin. Sehingga harga tiket untuk KRL atau nanti misalnya MRT ya, kereta bawah tanah itu supaya yang miskin tetap bisa naik Betul. dengan harga yang subsidi yang murah. Ya. Sedangkan yang kaya, yang mampu itu tetap harga normal. Betul. Ya kalau dikatakan harga lebih mahal ya enggak lah, normal. Ya. Tapi yang miskin dapat harga lebih murah. Ya. Ya. Bagaimana caranya? Itu yang penting. Ya. Jadi ini masalah subsidi ini sebetulnya udah urusan 10-20 tahun yang lalu, cuman nggak ketemu caranya, jadi sampai hari ini nggak bisa terjadi. Iya. Ya. Sebetulnya ada jalannya. Cuman ini memang diperlukan disiplin yang benar. Itu sekarang kan ada yang namanya face recognize. Artinya ada kamera yang bisa merekam, membaca wajah seseorang secara yang berbeda-beda. Ya. Jadi orang yang akan mendapat subsidi harga murah itu harus daftar dulu, direkam wajahnya, ya, dan di pintu masuk untuk masuk ke kereta api tadi itu sudah dipasang kamera. Kalau pintunya ada 20 ya kameranya 20. Ya. Masuk dia tinggal store wajah. Ya. Lihat kamera. Oh, ini sudah terekam. Ya. Oke, berarti dia udah langsung murah. Ya. Dan itu harus sudah disatukan dengan pembayarannya. Ya. Jadi begitu lihat wajahnya, rekening banknya dia sudah harus dipotong dengan harga yang murah. Ya, kalau dilihat wajahnya itu bukan yang golongan miskin, maka tiketnya dia harus ngetap dengan harga yang mahal. Itu. Ya. Nah, sekarang mau nggak diterapkan seperti ini? Ini bukan masalah yang enteng. Kalau penduduk Jakarta itu ada 12 juta, ya itu harus data itu harus dimasukin dulu. Ya. Jadi bukan sekarang ngomong, kemarin sudah terjadi. Betul. Harus melalui proses. Ya. Nah, ini bisa atau tidak? Kalau tidak bisa melaksanakan ini ya jangan ngomong dulu. Ya malah dijadikan bahan tertawaan ya. Jadi tidak bisa seperti ini. Nah, sekarang kalau mau pakai kartu, lah kartu itu kalau dipinjamkan bisa nggak? Iya. Bisa juga kan? Betul. Jadi nggak ada artinya. Ya jadi masalah ini soal kasihan yang miskin. Karena kalau naik kereta jadi karena harganya naik, terutama ini bensin naik kan jadi naik. Ya, betul. Ini sebetulnya di sini terjadi salah kaprah ya. Ya mestinya misalnya di Jakarta loh ya. Sekarang pakai tarif integrasi. Oh, ternyata orang yang biasanya jarak pendek itu malah jadi mahal. Tuh. Memang yang jauh itu menjadi lebih murah. Ya. Tetapi yang jauh sama yang pendek itu secara jumlah itu banyak yang pendek. Kan berarti yang diuntungkan kan yang punya kereta api tadi itu kan. Betul. Kereta api atau bis lah ya. Kendaraan roda 4 itu ya. Jadi mestinya kalau memang mau meringankan beban, itu ya harga tiketnya itu dibikin semurah mungkin. Kalau seperti itu yang nombokin siapa Om Bob? Iya, sekarang anggaran belanja DKI contohnya ya, itu kan 80 triliun. Itu ya sisakan untuk membayar biaya operasional kereta, biaya operasional bis, feeder bis-bis kecil itu berapa jumlahnya, karyawannya digaji tetap, tidak usah rebutan penumpang, dibayar semua.
Nah itu harganya kan boleh nggak naik kan? Ya. Ya karena pemerintah DKI kan banyak sumbernya. Jadi 80 triliun itu mbok ya disisihkan 2 triliun atau berapa itu untuk mensubsidi transportasi umum. Ya. Nah ini udah nggak perlu dibedakan antara karyawan yang kaya maupun rakyat yang miskin. Ya. Tapi semua punya hak yang sama. Kalau you mau naik bis umum, mau naik kereta, ya itu biayanya sekian. Dan itu harus terjangkau. Ya seperti kita lihat itu kalau di negara-negara di luar Indonesia, itu memang kendaraan umum itu biayanya murah. Tidak peduli orang kaya atau orang miskin, dia mendapat hak yang sama. Kalau orang kaya merasa naik kereta itu malu, wah kok sepertinya pakai kereta rakyat. Ya dia mau naik mobil pribadi ya silahkan. Ya, gengsi itu mahal. Lah makanya seperti ini mestinya adalah caranya adalah seperti ini kok. Jadi yang paling benar adalah subsidi yang cukup agar supaya harga kendaraan umum juga kereta api itu tidak perlu naik walaupun harga BBM naik. Kalau ini terjadi, rakyat akan tenang, pengusaha juga akan tenang, jadi ekonomi di Indonesia akan berkembang. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.